Angkatan Laut Iran merilis rekaman pada hari Senin waktu setempat di mana rudal dan drone milik mereka ditargetkan ke pangkalan militer termasuk kapal milik Amerika Serikat. Rekaman menunjukkan serangan dilakukan Angkatan Darat Iran dengan menggunakan drone serang dan rudal jelajah yang dilancarkan ke sistem komunikasi, depot penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kontrol, dan persediaan amunisi milik Amerika Serikat di Kuwait. Serangan dilakukan menyusul adanya agresi berulang-ulang yang dilakukan Amerika ke Iran. Secara terpisah, Angkatan Laut Iran juga melancarkan serangan ke arah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. IRGC mengklaim telah menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pada hari Senin waktu setempat telah melakukan serangan lain terhadap target Iran. Ini menandai malam ketiga berturut-turut serangan seiring meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz. CENTCOM mengatakan operasi ini menargetkan sistem pertahanan pantai Iran, lokasi rudal dan drone, serta kemampuan maritim selama apa yang digambarkan sebagai misi 5 jam. CENTCOM mengklaim telah menurunkan lebih dari 50.000 anggota militer yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras agar Iran membuat kesepakatan dan menyarankan sekutu-sekutunya di Teluk untuk mengganti biaya kepada Amerika Serikat untuk perlindungan di Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump menyarankan Amerika jadi penjaga Selat Hormuz dan dapat mengenakan biaya 20% pada semua kargo yang dikirim. Adapun penggantian biaya itu ditujukan ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan juga Kuwait. Because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, etc., etc. Presiden Donald Trump mengklaim pemerintah Iran sudah benar-benar gila. Ia mengancam akan terus melakukan serangan kepada Iran sampai Iran setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Trump juga menegaskan bahwa blokade Selat Hormuz kembali diberlakukan untuk menghentikan jalur bisnis Iran. Trump bersikeras bahwa kesepakatan dengan Iran masih mungkin terjadi di tengah intensitas serangan yang kembali memanas selama 2 pekan terakhir. Konflik Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kini Presiden AS Donald Trump sesumbar negaranya akan bertindak sebagai penjaga Selat Hormuz dan mematok tarif 20% bagi kapal-kapal komersial yang melintas. Trump menilai pembayaran itu wajar sebagai biaya perlindungan AS di wilayah tersebut. All of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up just controlling the whole thing. Merespon pernyataan Trump, militer Iran menegaskan tidak akan mengizinkan campur tangan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz. Iran memastikan pegang kendali penuh Selat Hormuz. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید. Selain rencana mematok tarif di Selat Hormuz, Trump juga bilang akan kembali memblokade pelayaran Iran.
Trump bersikeras terus menyerang Iran, sementara Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di 5 negara Teluk. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menyatakan, Iran siap melanjutkan perang dengan AS. Ingat Mas, kita jangan lupa, ini kan negosiasi gencatan senjata itu udah berlangsung beberapa pekan. Artinya Iran itu ada waktu untuk recovery, untuk reloading dia, kemampuan militer dia, seperti itu. Artinya menurut saya Iran dalam kapasitas yang siap. Tampilnya orang-orang IRGC ketika pemakaman Khomeini, ini kan pesan bagi Iran bahwa sekarang faksi yang memimpin adalah faksi tempur, bukan sekedar faksi diplomat gitu. Diplomat itu pasti Abbas Araghchi, Pezeshkian, Ghalibaf, itu tidak boleh keluar dari red line dari IRGC untuk kemudian tidak mempermalukan Iran ketika negosiasi, dan kalau memang itu tidak terjadi jalan buntu, perang itu siap dilakukan lagi oleh mereka. Lonjakan ketegangan di Selat Hormuz langsung berdampak pada pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak dunia. Pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus terus dilakukan. Setelah menetapkan 2 tersangka, polisi menyerahkan kasus ini ke Kejagung. Lalu bagaimana konflik kepentingan yang menjadi sorotan publik? Mungkinkah kasus ini ditangani KPK? Kami akan diskusikan dalam segmen dialog usai jeda.